Imran punya istri namanya Hannah, ya. Kemudian Hannah ini satu hari dia melihat, ya, dia sudah menopause, ya, dalam buku-buku tafsir disebutkan Hannah sudah menopause. Namun satu hari dia melihat di sebuah pohon ada seekor burung yang sedang beri makan kepada anak-anaknya, sehingga akhirnya dia tersentuh dan dia ingin punya anak, ya. Dia ingin punya anak lagi ketika dia melihat ada seekor burung berikan makan kepada anak-anaknya. Akhirnya dia berdoa kepada Allah, Hannah ini, ya, Imra'atu Imran, ya, disebut dalam Al-Quran Imra'atu Imran, istrinya Imran. Maka dia mohon kepada Allah agar Allah menganugerahkan kepadanya seorang anak. Akhirnya disebutkan dia dengan karamah, dia menjadi haid kembali dan akhirnya dia bisa hamil kembali, ya. Dan dia sangat bersyukur diberikan kehamilan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia bernazar kalau anaknya laki-laki akan menjadi pelayan di Baitul Maqdis. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 35, "Idz qalat imra'atu Imrana", tatkala istrinya Imran yang konon namanya lah Hannah, "Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran." Dia berkata, "Ya Rabbku, sungguhnya aku bernazar kepada Engkau bahwasanya anak dalam kandunganku ini kelak menjadi hamba yang muharraran, yaitu yang mengabdi kepadamu, yaitu menjadi pelayan di Baitul Maqdis. Fataqabbal minni, maka terimalah nazarku ini, innaka anta sami'ul alim, sungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui." Dia sudah cita-citakan, dulu enggak ada USG, jadi enggak tahu anaknya laki-laki atau perempuan. Intinya dia bilang, "Ya Allah, ini kalau anak lahir jadi pelayanmu di Masjid Baitul Maqdis." Apa yang terjadi? Ternyata yang lahir bukan laki-laki, tapi ternyata perempuan, Maryam. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Tatkala dia melahirkan, ternyata di luar dugaan yang dia lahirkan adalah seorang anak wanita. Wallahu a'lamu bima wada'at. Dan Allah mengatakan Allah lebih tahu tentang siapa yang dia lahirkan. Walaysa dzakaru kal untha, dan tentu ya Allah beda antara laki-laki dengan perempuan. Yang dia nadarkan kalau anaknya laki-laki menjadi pelayan di Baitul Maqdis. Tapi kemudian dia berkata, "Wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim." Dan aku namakan anakku ini dengan Maryam, ibunya Nabi Isa, ya. Wa inni u'idzuha, dan aku mohon perlindungan kepada engkau untuk putriku ini Maryam, wa dzurriyyataha, demikian juga aku mohon perlindungan darimu untuk anaknya juga nanti, itu untuk cucuku. Minasyaitonir rajim, dari gangguan syaitan yang terkutuk. Ya. Subhanallah, dia ingin punya anak laki-laki, tapi Allah mentakdirkan lain. Dan niat dia mulia, kalau anaknya laki-laki akan menjadi pelayan di Baitul Maqdis, ya. Ternyata anaknya perempuan, dan Allah yang lebih tahu tentang apa yang terbaik. Ternyata anak perempuan ini, Maryam, akan melahirkan seorang nabi yang sangat mulia, ya, Nabi Isa alaihissalam, yang menghebohkan satu dunia, menjadi tokoh kontroversial. Banyak orang, miliaran orang menganggap dia sebagai Tuhan, saking solehnya hamba Allah ini, padahal dia bukan Tuhan. Tapi inilah kisahnya. Neneknya dulu berharap punya anak laki-laki, ternyata dikasih anak perempuan, Maryam, ya. Makanya seorang tidak tahu apa yang terbaik bagi dirinya. Dia boleh memohon, berdoa, tapi dia hendaknya menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan di antara faedah kisah ini, boleh seorang begitu melahirkan anaknya boleh langsung kasih nama. Dia mengatakan, "Ini sama itu Maryam, aku menamakan dengan nama Maryam", ya. Meskipun disunahkan seorang untuk menamakan anaknya hari ke-7, ya, sebagaimana dalam hadis, kullu gulamin rahinatun bi aqiqatihi tuthbahu anhu yauma sab'ih wa yukhlaqu wa yusamma. Bahwasanya seorang anak ditergadaikan dengan akikahnya, yang akikahnya tersebut disembelih pada hari ke-7, kemudian digundul rambutnya dan diberi nama, sehingga nama diberikan pada hari ke-7. Namun boleh hari pertama sebagaimana dilakukan oleh Maryam, sebagaimana juga dilakukan oleh Nabi SAW. Ketika Nabi SAW didapat momongan baru, yaitu Ibrahim dari budaknya Maria, maka Rasulullah berkata, "Wulida lilailata gulamun", malam ini aku dilahirkan untukku seorang anak lelaki, fasammaituhu bismi abi Ibrahim, aku namakan namanya dengan nama ayahku Ibrahim. Jadi boleh hari pertama kita kasih nama, boleh saja, ya.
Atau kita tunggu hari ke-7 juga boleh, ya. Dan tadi sudah kita sebutkan bahwasanya Hannah berdoa kepada Allah agar Maryam dan keturunannya dijauhkan dari godaan syaitan, ya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma min mauludin yuladu illa wa syaitanu yamussu hina yulad." Tidak ada seorang anak keluar kecuali syaitan menyentuhnya, mengganggunya ketika dia dilahirkan. Fa yastahillu sarikhan min massi syaitan iyyahu, maka dia pun menangis dengan sentuhan syaitan terhadap bayi tersebut, illa Maryam wa ibnaha, kecuali Maryam dan putranya. Maryam dan putranya tidak diganggu syaitan ketika dilahirkan, ya. Taib, Allah mengatakan fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Allah menerima dengan penerimaan yang baik, ya. Maryam, ya, dirawat dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ambataha nabatan hasanan, dan Allah membesarkan Maryam dengan pertumbuhan yang baik, wa kaffalaha Zakaria, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Zakaria, ya, memegang perawatan Maryam. Kullama dakhala alaihi Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa, maka dibuatlah mihrab buat Maryam. Mihrab tersebut bukan tempat imam, kalau zaman sekarang namanya mihrab tempat lokasi imam, tidak, seperti semacam kuil, lokasi khusus untuk ibadah. Zakaria buatkan buat Maryam, ya. Ada yang mengatakan ada tangganya sehingga Maryam masuk ke mihrab kemudian dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang menakjubkan, setiap kali Zakaria masuk ke mihrabnya Maryam, dia dapati sudah ada rizki di situ, ada makanan. Dia heran, dan makan ini juga menakjubkan. Terkadang dia masuk di musim panas, dia dapati makan makanan yang tidak ada kecuali di musim dingin, yaitu ada buah-buahan yang musim dingin tapi ada di mihrabnya Maryam padahal itu sedang musim panas. Atau sebaliknya, terkadang dia masuk di musim dingin di mihrabnya Maryam, dia mendapati makanan-makanan atau buah-buahan yang tidak tumbuh kecuali di musim panas. Maka Zakaria bertanya, ya Maryam, anna laki hadza, dari mana kau dapati makanan ini semua? Qalat huwa min indillah, ini dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab, sungguhnya Allah memberi rezeki dari arah yang tidak tanpa perhitungan, ya. Kita mundur sebentar. Ketika Maryam lahir, Imran sudah meninggal. Jadi Maryam lahir dalam kondisi yatim, ya, dalam kondisi yatimah. Ayahnya Imran meninggal, dan Imran adalah seorang ahli ibadah dan ahli ilmu di zaman tersebut, dan dia memiliki banyak murid-murid dan semua menghormati Imran. Dan anaknya sekarang lahir Maryam, sehingga mereka berebutan untuk mengayomi Maryam. Maka terjadilah perselisihan di antara mereka. Di antara murid-murid Imran adalah Zakaria dan orang-orang soleh yang lainnya. Akhirnya mereka rebut-rebutan untuk bisa mengayomi mengayomi Maryam. Karena tidak ada yang lebih memiliki hak utama. Sebenarnya Zakaria, karena Zakaria masih punya hubungan, istrinya Isya masih ada hubungan dengan Hannah atau berhubungan dengan Maryam. Kita bilang tadi, istrinya Zakaria, ini ada khilaf. Ada yang mengatakan istrinya Zakaria adalah bibinya Maryam, saudarinya Hannah. Ada yang mengatakan istrinya Zakaria adalah saudara kandungnya Maryam, saudarinya Maryam, ya. Sehingga masih ada hubungan kekerabatan dengan istrinya Zakaria. Jadi Zakaria sebenarnya yang lebih berhak untuk merawat Maryam. Tetapi karena semua murid-murid dari Imran menuntut untuk mengurusi Maryam, akhirnya tidak ada jalan lain kecuali dengan melakukan undian, ya. Kata Allah, "Wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam." Engkau tidak hadir bersama mereka, wahai Muhammad, tatkala mereka melemparkan pena-pena mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan mengkafalahi, mengayomi Maryam. Wa ma kunta ladaihim idh yahtasimun, dan kau tidak bersama mereka ketika mereka sedang bersengketa, bertengkar. Lihat bagaimana ini, saya bilang, maksud saya ini adalah murid-murid yang berbakti kepada gurunya. Ketika gurunya sudah meninggal dan punya putri, mereka rebutan untuk mengurusi putri dari gurunya tersebut, putri dari Imran. Bahkan mereka sampai bertengkar. Semua merasa kami paling utama untuk bisa merawat Maryam, ya, tidak melepaskan tanggung jawab. Justru mereka ingin mereka yang merawat Maryam, putrinya Imran. Akhirnya karena semua sama-sama memiliki hak yang sama dalam mengurusi Maryam, ya, meskipun Zakaria sebenarnya lebih dekat,
Mau tidak mau mereka bikin undian dengan melemparkan pena-pena mereka. Bagaimana cara undian tersebut? Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mengatakan mereka lemparkan pena-pena mereka di sungai, maka yang muncul penanya itu yang berhak untuk merawat atau memelihara Maryam. Ternyata penanya Zakaria. Akhirnya Maryam diurus oleh Zakaria alaihissalam, juga seorang nabi yang mulia. Tadi kita sebutkan akhirnya Zakaria membuatkan semacam mihrab buat Maryam. Kalau Zakaria cek ya kapan dilihat ya, disediakan makanan. Tapi di antara perkara yang menakjubkan, Zakaria setiap masuk dalam mihrabnya Maryam, dia mendapati bahwasanya sudah ada makanan. Makanannya juga menakjubkan. Makanan yang tidak ada di musim panas bisa muncul di musim dingin. Makanan yang tidak, buah-buahan yang tidak muncul di musim dingin ternyata bisa muncul di musim panas dan hadirnya di mihrabnya Maryam. Sementara Maryam tidak pernah keluar, dia sibuk ibadah. Dari mana dia dapat makanan? Makanya ini karamahnya Maryam. Sampai Zakaria berkata, "Anna laki hadza?" Dari mana kau dapat makanan ini? Qalat huwa min indillah. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Maryam kesibukannya ibadah doang, ibadah. Dia telah menyerahkan dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kata Allah, hunalika da'a Zakaria rabbah, ya. Hunalika da'a Zakaria rabbah, yaitu tatkala itu di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Zakaria dia melihat sesuatu yang aneh. Kok bisa makanan di musim dingin bisa hadir di musim panas dan datang dengan sendirinya tanpa ada sebab, muncul akibat. Lain halnya kalau Maryam kemudian keluar mencari nafkah. Enggak, Maryam di mihrab aja enggak keluar-keluar. Kemudian datang makanan dan juga sifat makanan tersebut menakjubkan. Kemudian terbetik dalam benaknya, berarti Allah bisa mengakibatkan suatu akibat tanpa harus ada sebab. Meskipun secara sebab tidak mungkin, Allah bisa saja munculkan akibat. Ini tentu diketahui oleh mereka. Cuma dia baru tergerak hatinya ketika melihat langsung hal tersebut. Di saat itulah kemudian dia pun berdoa kepada Allah agar dianugerahi anak. Dia tidak punya anak. Sudah lama menikah dengan Isya, tidak punya anak, ya. Ya, istrinya mandul dan dia sudah tua dan tidak punya anak. Tapi dia baru punya ide untuk berdoa minta anak setelah dia melihat keajaiban di hadapan dia langsung bagaimana Maryam dapat makanan, ya, tanpa dia keluar mencari makanan, dan makanan juga menakjubkan. Disitulah kemudian dia berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Tatkala dia melihat keajaiban yang dialami oleh Maryam, saat itu juga kemudian akhirnya Zakaria alaihissalam berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyah. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku dzurriyyatan thayyibah, anak yang saleh. Innaka sami'ud du'a, sungguhnya engkau Maha mendengar doa hamba-hambamu. Dan di awal surat Maryam Allah menyebutkan bagaimana doanya Zakaria. Dia mengatakan, Rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba. Ya Allah, sungguhnya tulangku sudah lemah. Washta'ala ar-ra'su syaiba. Kepalaku sudah putih seluruhnya, enggak ada satu helai rambut yang hitam, semuanya putih. Artinya Zakaria sudah sangat tua. Ya. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, tapi aku tidak pernah putus asa dari berdoa kepada Engkau ya Allah. Wa inni khiftul mawaliya mi wara'i wa kanat imraati akhira. Sungguhnya aku khawatir, ya, dengan kerabatku, orang-orang yang aku bina kalau aku meninggal dunia. Wa kanat imraati akhira, sementara istriku mandul. Bagaimana aku ingin punya anak tapi istriku mandul? Fahabli min ladunka waliya, maka anugerahkanlah kepadaku seorang anak dari sisimu. Ya. Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub, yang akan mewarisi aku dan mewarisi keluarga Yaqub. Waj'alhu rabbi radhiya, dan jadikanlah dia adalah orang yang diridhai. Ya, Nabi Zakaria akhirnya memberanikan diri untuk berdoa kepada Allah, sementara sebab punya anak sudah tidak ada. Dia sudah tua. Badan sudah lemah, rambut sudah putih semuanya. Istrinya mandul, gimana mau punya anak? Tapi dia menunggu keajaiban. Setelah dia melihat keajaiban makanan yang datang kepada Maryam, dia ingin keajaiban dari Allah. Maka dia berdoa, ya Allah, beginilah, aku lagi punya keperluan. Dan ini dalil bahwasanya seorang kalau berdoa, dia curhatkan kepada Allah kesulitan yang dia hadapi. Lihatlah bagaimana Zakaria detail, bukan detail dalam permintaan. Nabi Zakaria hanya minta seorang anak yang saleh yang bisa mewarisi dakwahnya, melanjutkan dakwahnya. Tapi dia detail dalam menyampaikan keluh kesahnya. Dan ini menunjukkan seorang tidak apa-apa berdoa ketika menyebut, ya Allah saya begini, ya Allah saya begini, ya Allah saya begini, sehingga dia benar-benar menunjukkan kebutuhannya yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Zakaria alaihissalam, idznada rabbahu nidaan khafiyya. Dia menyeru kepada Allah dengan suara yang lirih. Dia mengatakan, ya Allah, aku sudah sangat tua, tulangku sudah rapuh, rambutku sudah putih semua.
istriku mandul. Ya. Kemudian aku sudah mau meninggal, sudah putih semuanya. Sementara masyarakat sangat butuh dengan orang yang mewarisi aku, melanjutkan perjuanganku. Karenanya anugerahkanlah kepadaku anak. Sementara sebab sudah enggak ada. Dia punya sebabku untuk punya anak enggak ada. Saya sudah tua, istriku sudah mandul. Sementara kebutuhan untuk punya anak perlu, karena siapa yang melanjutkan dakwah Zakaria ketika dia meninggal dunia. Akhirnya Allah memenuhi permohonan Zakaria alaihissalam. Allah berkata, "Ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya, lam naj'al lahu min qablu samiyya." Wahai Zakaria, sungguhnya kami beri kabar gembira kepada engkau tentang seorang anak yang namanya Yahya. Kau akan punya anak namanya Yahya. Kami tidak menjadikan seperti dia pada orang-orang sebelumnya. Jadi Yahya ini istimewa. Ada yang mengatakan nama Yahya baru pertama kali ketika itu. Ya. Allah baru berikan nama Yahya kepada Yahya. Sebelumnya tidak ada orang namanya Yahya. Ya. Ketika disebutkan kapan doanya Zakaria dikabulkan, dia berdoa ketika dia sedang salat. Kata Allah, "Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imu yusalli." Maka malaikat mengabarkan kepada Zakaria wa huwa qa'imun yusalli, dan dia sedang salat di mihrab, "Annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas salihin." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya yang membenarkan semua kalimat firman dari Allah, menjadi panutan, berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi di antara orang-orang yang saleh. Allah kabarkan Zakaria akan menjadi seorang nabi, ya. Dan inilah seharusnya seorang dalam kondisi sulit segera salat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan saja kita merasa sulit, ada galau, ada pusing, ada obatnya, langsung berdoa kepada Allah. Salat 2 rakaat, tenangkan salat dengan tenang, baca dengan baik apa yang dibaca, berusaha dipahami, kemudian berangkat tangan berdoa kepada Allah. Insyaallah tenang. Insyaallah tenang. Cuma obat ini sering kita lupakan. Lupakan obat salat, ya, yang kata Allah, "Wasta'inu bis sabri was salat." Jadikanlah salat dan sabar sebagai penolong bagimu, ya. Ketika Allah kabarkan bahwasanya kau bakalan punya anak, di sini Zakaria jadi heran. Dia mengatakan, "Rabbi anna yakunu li gulam." Kok saya bisa punya anak? Wa qad balagani al-kibar. Sementara saya sudah sangat tua. Wa imraati akhir, istriku mandul. Dia tadi yang minta, ketika Allah bilang kau bakalan punya anak, dia bingung. Kaget dia, terperanjat. Kok bisa ya Allah? Tadi dia bilang, "Ya Allah, saya sudah tua, istriku mandul, rambutku sudah putih semua, tulangku lemah. Orang-orang butuh dakwah. Ya Allah, anugerahkan anak. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin." Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian ya Allah. Masih banyak urusan yang harus aku urusi. Anugerahkanlah kepadaku anak yang melanjutkan usahaku, perjuanganku. Kata Allah, fastajabna lahu, kami kabulkan permohonannya dan kami anugerahkan kepadanya Yahya. Ketika Allah bilang kami anugerahkan Yahya kepada Zakaria, Zakaria malah heran. Dia mengatakan, "Ya Allah, gimana caranya bisa punya anak? Saya sudah tua, istriku mandul." Apa kata Allah? Qala kadzalika qala rabbuka huwa alayya hayyan. Kata Allah, mudah. Wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Aku telah menciptakan engkau sebelumnya dan kau bukan suatu apa-apa sebelumnya. Kau juga dulu enggak ada apa-apanya Zakaria. Kau dulu sesuatu yang tidak ada. Tidak disebutkan, tidak ada wujudnya sama sekali. Kemudian kami ciptakan engkau. Apalagi ada sebab, ada istri, ada suami, yaitu Zakaria dan istrinya. Meskipun satunya mandul, satu sudah tua, tapi Allah ingin kalau keluar anak sangat mudah, ya, dari rahimnya istrinya Zakaria. Akhirnya Zakaria berkata, "Qala rabbi ja'ali ayah." Untuk mantapkan aku ya Allah. Saya ini tua, istriku mandul. Berikanlah aku tanda bahwasanya aku bakalan punya anak. Kata Allah, "Ayatuka alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiyya." Setelah ini kau tidak akan bisa bicara dengan manusia selama 3 hari. Kau tidak akan bisa bicara. Dalam ayat yang lain, "Alla tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramza." Kau tidak bisa bicara kepada manusia kecuali dengan isyarat-isyarat. Dan ini benar. Begitu Zakaria minta bukti atau minta petunjuk bahwasanya dia bakalan punya anak, maka Allah bikin dia tidak bisa ngomong. Nabi Zakaria tahu-tahu yang tadinya ngomong lancar tidak bisa ngomong, tapi kalau dia berzikir kepada Allah bisa. Kalau dia nyebut nama Allah, dia berzikir, dia bisa. Tapi kalau bicara yang lain enggak bisa. Makanya kata Allah, "Fa kharaja ala qaumihi minal mihrabi fa auha ilaihim an sabbihu bukrata wa ashiya." Maka dia keluar menuju kaumnya. Dia keluar dari mihrab, kemudian dia berkata,
ansabbihu bukrata wa asya, bertasbihlah. Tapi dia kasih isyarat suruh bertasbih. Dia sudah enggak bisa ngomong lagi. Ya. Maka lahirlah Yahya.